tapi kita masih tertinggal. Kalah dengan Malaysia. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ya, oh ternyata inilah yang menyudutkan negara Indonesia selama ini ya, saat orang ingin berinvestasi di Indonesia, guys. Dan apa yang dilakukan Indonesia saat ini rupanya sudah dilakukan oleh negara tetangga kita Malaysia dan Singapura sejak lama, guys. Hal yang sangat baik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, kita tiru negara tetangga ya guys ya. Kita tiru negara Malaysia dan juga Singapura yang sudah berhasil melakukan hal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial, para Menteri, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, para pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda yang hadir, para penerima manfaat dari perizinan ini, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Kita tahu di Travel and Tourism Development Index, Indonesia naik peringkat dari peringkat 32 menjadi ke-22. Tapi kita masih tertinggal. Kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, Thailand, dan yang terakhir kita kalah juga dengan Vietnam. Meskipun naik, tapi kita hanya di urutan kelima ASEAN. Obyek-obyek pariwisata di Indonesia memang kalau dibandingkan dengan negara yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masih sangat bagus-bagus yang ada di Indonesia. Sehingga yang paling baik adalah mendatangkan wisata mancanegara dalam jumlah yang besar. Dengan cara apa? Dengan cara menyelenggarakan event-event internasional, baik itu yang namanya konser musik, baik itu summit, meeting, dan juga event-event olahraga. Kita tahu yang baru saja diselenggarakan Taylor Swift di Singapura di bulan Maret yang lalu, diselenggarakan 6 hari di Singapura. Dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu. Yang nonton, saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Karena penggemar Taylor Swift, kalau kita lihat di Spotify, Indonesia itu 2,2 juta orang. Diselenggarakan selama 3 jam setiap harinya, dan dihadiri totalnya 360.000 orang berbondong-bondong ke Singapura. Sekali lagi, saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia. Mungkin banyak yang ada di sini yang nonton ke sana. Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura. Kita kehilangan. Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang
Indonesia untuk bayar hotel, untuk makan, untuk transport, dan lain-lainnya. Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan adalah Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah, baik itu kemudian akses, keamanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani. Tapi Oke guys, jadi saya tangkap di sini ya guys ya, bahwa prestasi Indonesia itu ya, di bidang pariwisata Indonesia itu telah meningkat ya, dari di urutan ke-30-an menjadi urutan ke-22 per Juni 2024 ini guys ya. Namun tetap saja keluhan Pak Presiden Republik Indonesia ini adalah tetap saja pariwisata kita tuh di bawah negara Malaysia, Singapura, dan juga Thailand, bahkan Vietnam ya guys ya. Dan di sini juga menyinggung tentang perizinan. Nah, lagi-lagi guys ya, lagi-lagi ini terkait tentang birokrasi yang ada di Indonesia ini. Perizinan itu sangat susah sekali ya, untuk menggelar konser, untuk membuka investasi, dan lain sebagainya. Itu perlu perizinan ke sana, kemari ya, mungkin ke satu lembaga khusus, dan lain sebagainya ya guys ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, dan juga uang yang tidak sedikit ya guys ya. inilah yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, Piala Dunia tahun 22 di Qatar itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5%, melompat menjadi 4,3% pada saat penyelenggaraan. Dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu 220 billion US dollar. Itu kalau dirupiahkan 3.600 triliun di atas APBN kita setahun. Kenapa dia berani mengeluarkan itu, uang sebanyak itu? Ya karena pasti return-nya lebih besar dari ini, keuntungannya pasti lebih besar dari ini. Dan saat pembukaan, jumlah yang nonton 60.000 yang datang ke sana, tapi yang nonton lewat TV lebih dari 3 juta. Itu sudah keuntungan promosi sebuah negara. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Kita punya event-event yang besar, meeting misalnya, yang baru saja World Water Forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga World Bank and IMF annual meeting itu yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta. G20 yang datang 21.000. Dan setiap peserta itu spendingnya, belanjanya
kurang lebih 30 juta per orang. Tinggal kalikan saja. Total menjadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting. Sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia. Juga event-event nasional kita, lokal kita. Satu nonton, sering sekali nonton. Slang pernah, bukan pernah, nggak tahu berapa kali. Dewa pernah, Ariel Noah pernah, Gigi pernah. Yang saya bisa bayangkan, ngurus izinnya ruwet saja masih mau menyelenggarakan kok, penyelenggara event. Apalagi kalau sekarang dipercepat itu. Saya berikan contoh aja MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan. Namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja. Perizinan itu hanya diganti nama aja, dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Baik guys, di sini dengan tegas Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwasanya dia lemas sekali guys ya setelah melihat bagaimana perizinan sebuah event di Indonesia. Nah, dia katakan tadi bahwa MotoGP ya guys ya, penyelenggaraan MotoGP tersebut ya, dia tanyakan bagaimana terkendala soal perizinan ini. Ternyata ada 13 step tahap yang harus dilalui untuk perizinan ini guys ya. Kesana kemari hingga ke 13 kali ini guys ya, dan itu membuat Pak Jokowi lemas mendengarnya ya. Baik, kita lanjut. Dimulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari IMI NTB, surat rekomendasi dari IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres ke atas lagi, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran, harus punya ini, kalau enggak izin-izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke KEK NTB, surat pemberitahuan ke INSW, ini urusan Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini, izin yang sudah saya sebut lagi mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Jadi begitulah ribetnya guys ya, sulitnya untuk membuat satu event di Indonesia. Ada banyak perizinan yang sangat memberatkan ya bagi mereka yang ingin menyelenggarakan event tersebut ya. Tadi disinggung oleh Pak Presiden. Ya, dan juga perizinan dari Dinas Kebakaran, dari RSUD, Bea Cukai. Aduh, terlalu banyak ini izinnya guys ya, sehingga orang 1000 kali berpikir untuk melakukan event tersebut ya. Oh ternyata inilah yang menyulitkan negara Indonesia selama ini ya, saat orang ingin berinvestasi di Indonesia guys. Perizinan seperti inilah yang menyulitkan mereka ya. Oke, kita apply. Ini fakta. Karena saya tanya langsung, sebenarnya problemnya apa sih? Ini sama dengan konser musik, dengan event-event olahraga lainnya, sudah nggak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi.
betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu setiap tahun, sekarang sebelum pandemi itu ada 4.000 event kurang lebih. Sekarang 3.700 event. Jadi sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai. Sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus. Karena yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuat OSS. Tapi karena nggak pernah dicek, nggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketemu lagi. Dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya, saat itu langsung ditangkap oleh KPK. Saya datang, karena saya datang ke sana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah utama penyelenggaraan event di negara kita itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari. Jadi saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik, kapan event itu diselenggarakan. Pemerintah, jajaran pemerintah juga, tadi sampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi. Sehingga penyelenggara bisa mempromosikan eventnya, bisa menjual tiketnya dengan baik. Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi, waktunya masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar, sering mengajukan izin hanya seminggu sebelumnya. Dadakan seperti itu. Ya sulit kalau sudah didadak seperti itu. Jadi kita semuanya memang harus bekerja dengan perencanaan yang baik. Jadi kalau di internasional, artis pun kan juga jadwalnya padat, jadi memiliki planning yang jauh-jauh hari. Di kita juga sama, artis juga jadwalnya padat, harusnya penyelenggaraannya juga meminta izinnya juga harus jauh-jauh bulan sebelumnya, tidak dadakan. Dan bahkan di negara kita ini masih sudah izinnya keluar saja masih dibatalkan kok. Kejadian itu saya enggak sekali dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah keluar izin aja bisa dibatalkan. Saya enggak tahu karena apa. Alasan karena keamanan. Ya keamanan itu sebenarnya tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar menjadi dari yang tidak aman menjadi aman. Oleh sebab itu, sekali lagi mengenai digitalisasi proses perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita, dan sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka transparan. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita saksikan. Rupanya selama ini ya guys, ya, ini yang terjadi di negara kita. Sulitnya bagi mereka yang ingin menyelenggarakan satu event, satu acara besar di Indonesia dengan satu perizinan yang mungkin kita berpikir hanya satu perizinan. Ternyata dikorek, dicari tahu informasinya. Pak Jokowi langsung menanyakan tentang satu event yang memberatkan mereka itu apa sih di Indonesia ini. Ternyata adalah perizinan yang sangat rumit ya. Ada 13 disebutkan Pak Jokowi tadi guys ya. 13 tempat kita meminta perizinan tersebut. RSUD, pemadam kebakaran, bea cukai, dan banyak lagi ya guys ya. Tadi disebutkan Pak Jokowi ada 13. Nah itu yang terlihat ya guys ya, yang diberitahukan kepada Pak Jokowi. Belum lagi kita bahas hal-hal yang di luar daripada itu, saya rasa lebih dari 13. Belum lagi itu perangkat desa dan lain sebagainya. Itu tentu hal yang sangat memberatkan bagi penyelenggara event-event besar tersebut ya guys ya. Dan untuk ini ya,
Pak Jokowi telah meluncing digitalisasi untuk perizinan bagi semua orang yang melakukan atau juga penyelenggara event tersebut ya. Jadi itu tidak perlu rumit-rumit lagi ya untuk melakukan perizinan yang 13 itu tadi ya. Ini sangat memberatkan mereka. Maupun yang itu penyelenggara konser yang ingin investasi ke Indonesia, saya rasa sistemnya nggak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Untuk itu ya sudah di-launching ya digitalisasi tersebut. Jadi mempermudah bagi semua orang ingin berinvestasi, ingin membuat event besar di Indonesia, dan lain sebagainya. Dan saya yakin sekali ya, saya yakin hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi sekarang ini sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh negara Singapura dan juga Malaysia sejak sangat lama sekali, guys. Makanya mereka itu, negara-negara Malaysia dan Singapura itu lebih dipercaya untuk event-event besar seperti itu ya, guys ya. Yang pertama kita bahas dari perizinannya itu tidak serumit ya birokrasinya yang ada di negara Indonesia ini, guys. Jadi para investor ataupun yang ingin menyelenggarakan event tersebut tidak diberatkan dengan perizinan-perizinan tersebut ya. So di sini hal yang sangat baik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita tiru negara tetangga ya, guys ya. Kita tiru negara Malaysia dan juga Singapura yang sudah berhasil melakukan hal ini ya, dan memancing para turis asing untuk datang ke negaranya ya. Ini meningkatkan devisa negara, UMKM makin meningkat, dan lain sebagainya. Pasti pengaruhnya sangat besar bila konser akbar dilakukan di sebuah negara, lalu turis dari negara lain itu berdatangan ke negara tersebut. Tentu ini akan meningkatkan kualitas dari banyak hal di negara tersebut ya, guys ya. Ini adalah satu hal yang positif yang terjadi ya. Dan apa yang dilakukan Indonesia saat ini rupanya sudah dilakukan oleh negara tetangga kita Malaysia dan Singapura sejak lama, guys. Namun apa? Langkah maju ke depan satu langkah ini ya, ini adalah satu momen yang positif untuk kita mengejar lagi target-target kita selama ini, termasuk penyelenggaraan event-event yang ada di Indonesia, yang awalnya dari 3.000 menjadi mungkin 5.000 setelah launchingnya digitalisasi ini, guys ya. Mempermudah bagi semua yang ingin melakukan event-event itu di Indonesia. Jadi mereka tidak berpikir lagi untuk ke-13 tadi ya. So di sini lagi-lagi saya aplaus untuk Pak Jokowi yang berani melakukan tindakan yang benar, yang baik untuk kemajuan Indonesia. Agar event-event besar ini sukses terjadi di Indonesia, tidak disulitkan tentang perizinan sana-sini yang begitu menyita banyak waktu dan juga tenaga serta uang ya, guys ya. Tadi Pak Jokowi singgung, belum event terjadi uang saya sudah habis untuk perizinan-perizinan itu ya. Waduh. Tapi apapun itu, saya tetap salut, saya tetap support dengan keputusan Pak Jokowi karena ini memang dampaknya positif karena sudah kita lakukan sekarang, namun negara-negara lain sudah melakukannya sejak lama ya, guys. Semoga kita menjadi kompetitor ya di negara-negara ASEAN ini untuk penyelenggaraan event-event besar dan juga investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia ini lebih banyak lagi, sehingga itu mengundang banyak sekali lowongan kerja bagi banyak orang di negara kita ini, guys. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata sikap kepada Anda semua. Mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.